Hai semua, kenalin nama gue Muhammad Rifki, gue dari Universitas Paramadina, Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 12110513. Kali ini saya akan membahas salah satu buku yang berjudul yaitu The Making of Southeast Asian International Relation of Regional yang ditulis oleh Amitav Acharya. Beliau adalah seorang kelahiran India, tepatnya pada tahun 1962, serta beliau merupakan salah satu akademi HI yang non-Westerns yang sudah banyak memberikan kontribusi ilmunya bagi dunia HI. Beliau sudah menulis beberapa buku, terutama yang berkaitan dengan Asia Tenggara. Hi, I am Amitabh Acharya. Most students of Asian politics and international relations have heard about the Asia Africa Conference. Selanjutnya, secara spesifik, saya akan membahas buku tersebut, tepatnya pada bab 4, yang menjabarkan tentang nasionalisme, regionalisme, dan tantangan perang dingin. Buntut dari Perang Dunia Kedua adalah periode perubahan besar di Asia Tenggara. Kekuatan sejarah utamanya yang membentuk takdir Asia Tenggara adalah nasionalisme dan dekolonisasi, serta perjuangan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sebuah politik yang stabil dan ekonomi nasional yang layak. Di arena ini, internasional Asia Tenggara secara progresif nih ditarik ke dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Fitur utama dari periode ini adalah hubungan yang erat antara politik dalam negeri termasuk nasionalisme, integrasi nasional, dan demokrasi. Prospek regionalisme dan hubungan internasional perang dingin membantu polarisasi kawasan, dan memang arus politik domestik negara-negara Asia Tenggara. Visi nasionalis regionalisme dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara pasca perang adalah proses dekolonisasi itu sendiri dan masa dalam menciptakan identitas nasional di dalam utama di Asia Tenggara. Selama 2 dekade pertama era pasca perang, tapi itu memiliki dampak campuran pada regionalisme di satu kaum. Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, pasca perang adalah proses dekolonisasi. Itu sendiri adalah masalah dalam menciptakan suatu identitas nasional di dalamnya. Keutamaan di Asia Tenggara selama 2 dekade pertama era pasca perang, tapi itu memiliki dampak campuran pada regionalisme. Kemudian di satu sisi kaum nasionalis di Asia Tenggara yaitu Elpido Querno dari Filipina termasuk di antara orang pertama nih yang menyesalkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempertahankan hubungan ekonomi, budaya, dan juga politik yang lebih dekat dengan kekuatan metropolitan mereka daripada dengan satu sama lain. Bahkan di Filipina, terlepas dari isolasi geografis yang relatif dan warisan kolonial yang berbeda, wacana nasionalisme tidak lepas dari konteks regional. Proses dekolonisasi di Asia Tenggara tiba-tiba ditandai dengan variasi yang sangat luas. Thailand satu-satunya negara yang tidak mengalami pemerintahan kolonialis menggunakan kekuasaan Amerika pasca perang untuk melepaskan diri dari cengkraman Anglo-Prancis atau penjajahan Prancis, terutama sebagai sebagian cara untuk menghindari kemungkinan pembalasan dari yang terakhir atas kerjasama masa perang dengan Jepang. Di tempat lain, kawasan itu kekuatan kolonial mengambil pendekatan yang berbeda terhadap harta benda mereka di Asia Tenggara. Secara umum, lebih mudah lagi
bagi Inggris untuk melakukan transfer kekuatan yang teratur dan lebih sukarela daripada Belanda atau Perancis. Di Myanmar, Kabinet Perang Inggris telah menjanjikan kemerdekaan kolonialis dengan keanggotaan penuh Pres Kemakmuran. Segera setelah siap,